Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Herawati dari Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Saya di sini ingin mempresentasikan proposal yang saya susun, yaitu yang berjudul Analisis Kemandirian Usaha Siswa melalui Inovasi Produk dan Teknologi Informasi pada siswa SMK Triguna Utama Tangerang Selatan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu tentang latar belakang dari proposal penelitian saya, yaitu pada setiap negara berkembang, salah satu hal yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya yaitu pembangunan nasional. Begitu juga halnya dengan negara Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Melalui kegiatan pengenalan kegiatan berwirausaha diharapkan dapat membekali para siswa SMK sehingga ketika mereka lulus dari sekolah tidak semata memiliki tujuan untuk melamar kerja di suatu industri yang sudah ada, tetapi mereka dapat menciptakan suatu peluang usaha melalui kegiatan berwirausaha, baik itu secara formal maupun non formal, berbekal ilmu pengetahuan dan keahlian yang mereka peroleh di sekolah atau di luar sekolah dengan didukung kreativitas, inovasi, dan juga perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pada saat ini. Berdasarkan latar belakang penelitian yang tadi telah saya bahas, maka dapat disampaikan identifikasi masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah inovasi produk kaitannya dengan kemandirian usaha siswa. Yang kedua, masalah manfaat teknologi informasi kaitannya dengan kemandirian usaha siswa SMK. Yang selanjutnya itu merumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah saya sampaikan tadi, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, apakah inovasi produk berpengaruh terhadap kemandirian usaha siswa SMK? Yang kedua, apakah pemanfaatan teknologi informasi terhadap kemandirian usaha siswa SMK? Berdasarkan rumusan masalah yang tadi saya sudah sampaikan, maka didapat tujuan dari penelitian yang saya susun ini, yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh inovasi produk terhadap kemandirian usaha siswa. Yang kedua, menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kemandirian siswa SMK. Selain manfaat tersebut, penelitian ini yang diharapkan oleh saya bisa bermanfaat untuk semua, termasuk manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya manfaat kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan suatu peraturan terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian. Yaitu bab 2, landasan teori. Yaitu tentang kewirausahaan. Menurut beberapa ahli, landasan teori ini yaitu menurut AIMA tahun 2015, bahwa pengertian dari wirausaha atau entrepreneur yaitu orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kemandirian diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Kemandirian adalah kesiapan dalam kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan keberanian mengambil inisiatif, mencoba mengatasi masalah tanpa minta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Yang terakhir yaitu inovasi produk. Inovasi produk menurut para ahli, salah satunya yang saya ambil yaitu menurut Coulter dan Armstrong tahun 2012, inovasi itu dapat diartikan sebagai terobosan yang berkaitan dengan produk-produk baru melalui pengembangan produk-produk atau jasa-jasa baru, dan juga termasuk pada pemikiran bisnis baru dan proses baru. Yang selanjutnya yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Di sini kerangka berpikir yang saya susun yaitu dari inovasi produk
dan teknologi informasi dapat menumbuhkan jiwa kemandirian siswa, yang dimana pengembangan hipotesisnya bertujuan H1 itu yang artinya terdapat pengaruh inovasi produk terhadap kemandirian usaha, dan H2-nya terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap kemandirian usaha siswa. Bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel dengan membuat hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang sumbernya berasal dari data. Data yang digunakan dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa SMK Triguna Utama Tangerang Selatan. Dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik statistik model persamaan regresi sederhana. Sedangkan instrumen pengumpulan data dilakukan melalui daftar pertanyaan atau yang lebih dikenal dengan kuesioner. Nah, cara penilaiannya terhadap hasil jawaban kuesioner pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Setelah kuesioner selesai disusun, maka dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kesahihan atau validitas dan kendalanya atau reliabilitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi sederhana yang diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 25, yaitu meliputi uji statistik, deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikoloneritas, dan lain sebagainya. Nah, sekian presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan proposal yang saya susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.